Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini saya diberi waktu, diberi kesempatan keluangan kesehatan untuk sowan kepada ibu-ibu saya wonten ing dusun Karangasem Sidomulyo Pengasih. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia pagi ini? Bahagia. Tadi pagi sudah ada drama apa Bu di rumah? Ada banyak drama ya. Alhamdulillah, salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan orang yang tetap menegakkan din Islam sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk keluarga yang menegakkan din Islam. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, derek nepangaken, saya Dewi Nur Aini. Saya pernah sowan tahun berapa nih Mbak Jini ya ke sini ya? Lupa ya Mbak Jini, waktu itu masih kecil putrane, satu kali ya. Masih satu gitu. Alhamdulillah sekarang sudah sekian tahun berlalu gitu ya, dan masih diberi kesempatan untuk bertemu. Saya Dewi Nur Aini, saya ibu dari 4 orang anak. Saya tadi sebutkan Pak Jenny sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS DIY. Saya juga konselor keluarga di Rumah Keluarga Indonesia. Tapi saya hadir pada pagi hari ini pada ibu-ibu semuanya bukan dalam rangka jabatan yang macam-macam tadi, tapi saya sebagai orang tua, saya sebagai ibu dari 4 orang anak saya. Alhamdulillah anak itu rezeki ya Bu ya, anak itu rezeki. Anak saya 4 dulu ketika saya kesini masih kecil-kecil, sekarang yang besar sudah kuliah, sudah SMA, sudah SMP, yang 2 SMP gitu ya, yang paling kecil sudah SMP gitu. Jadi ternyata waktu bersama anak itu sangat cepat. Kalau kemarin saya merasakan sibuk sekali secara teknis ngurusi anak-anak gitu. Sekarang ternyata itu sudah berlalu. Sepertinya baru kemarin begitu. Tapi ternyata itu sudah berlalu sekarang gitu, dan saya merasa kadang belum banyak yang sudah saya lakukan untuk anak-anak gitu. Jadi hari ini bersama dengan ibu-ibu semuanya, saya tidak akan menjadi narasumber mungkin ya. Saya bukan ustazah, saya bukan guru, tetapi saya justru kesini untuk mendapatkan ilmu dari ibu-ibu semuanya. Kita belajar bersama dan sangat berharap nanti akan mendapatkan banyak hal dari ibu-ibu semuanya yang sudah banyak pengalaman lebih daripada saya gitu. Untuk pembuka mungkin ya, ibu-ibu semuanya kagungan putra Bu? Iya, ada berapa Bu? 2, 3, ada yang 4 sama dengan saya? Oh, saya juara. Alhamdulillah. Pak Jenny. Ibu-ibu semuanya kagungan putra itu pasti punya harapan. Harapan ibu-ibu terhadap putra-putrinya apa Bu? Ingin putranya menjadi seperti apa? Saya muter-muter nggak apa-apa nggih? Biar ini repot ngurusi kamera. Ibu-ibu pengen putranya kata sama Bu, jadi apa? Solih solihah. Selain solih solihah, mendoakan setelah orang tua meninggal, berbakti kepada orang tua. Mau Bu? Sami, berbakti pada orang tua. Sini yang nggak sama. Apa putrane Bu? Apanya? Oh gitu, oke, ya. Pengen seperti apa putra putrinya? Oh sini, oh ya, ya. Yang jelas ya solih solihah dan bermanfaat. Solih solihah dan bermanfaat. Ada yang lain Bu? Putra putrinya pengen jadi seperti anak yang bagaimana? Jadi Pak Ustadz. Apalagi Bu? Menjadi generasi yang memperjuangkan agama. Nopo Mbak? Menjadi pemimpin bagi dirinya dan sekitarnya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nopo Bu? Ibu jilbab hijau.
Menjadi anak yang soleh dan soleha serta berguna bagi manusia sekitar. Anak soleh soleha berguna bagi manusia sekitarnya, sesama. Anak yang soleh mendoakan orang tua ketika sudah meninggal, menjadi pemimpin, menjadi berguna bagi sekalian dan seterusnya gitu ya. Setiap hari kita ketika anak kita pergi ke sekolah, belajar, pulang dari sekolah dapat nilainya 3, apa yang ibu lakukan? Kok mengkeluh? Gitu, jadi harapan kita terhadap anak-anak itu besar sekali, banyak sekali gitu ya punya. Dan yang jelas anak itu adalah harapan kita gitu ya. Jadi di sesi ini kemarin Mbak Jini menyampaikan pada saya banyak temanya. Nanti kalau ternyata tidak cukup di sesi ini, minta tolong Pak Jani mencarikan narasumber yang lain untuk disambung di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Yang pertama kita akan bahas anak itu adalah amanah. Jadi hakikat anak apa gitu ya. Salah satunya amanah. Kemudian yang kedua kita akan bahas terkait dengan peran orang tua. Apa sih peran orang tua dalam mendidik anak itu? Kemudian yang ketiga kita akan melihat fenomena anak di era digital. Kita akan lihat data, kondisi anak-anak kita di era digital itu seperti apa. Kemudian yang keempat kita akan belajar bersama, kita akan bahas bersama terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua di era digital. Gitu. Jadi yang pertama, hakikat anak itu titipan, anak itu amanah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Gitu. Kemudian anak itu pertanggungjawabannya adalah ada pada orang tua. Nanti orang tua yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terkait dengan anak. Maka anak itu adalah ibadah, amanah yang pertama. Kemudian yang kedua, hakikat anak yang kedua, anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah nikmat, anak itu rezeki gitu ya punya. Banyak anak banyak rezeki, berarti rezekiku paling oke. Alhamdulillah. Anak itu anugerah. Apalagi kalau kemudian kita bisa mendidik anak kita dengan baik menjadi anak yang solih-solihah, menjadi anak yang berguna dan seterusnya seperti harapan kita tadi. Dan yang ketiga, ini cepat saja karena nanti fokus kita di digital tersebut ya dalam hal anak gitu ya. Karena Allah hadirkan kepada Nabi ujian berupa anak gitu. Dan itu levelnya Nabi, ujiannya pasti lebih berat daripada kita. Ujian kita terkait dengan anak itu masih ringan gitu. Jadi bagaimana kemudian anak itu bisa kita kelola dengan baik sehingga ujian yang diberikan Allah kepada kita sebagai dalam bentuk anak gitu, itu bisa kita carikan jalan keluarnya, bisa kita mintakan kepada Allah kemudahannya gitu. Keberapa tadi Bu? Ketiga ya. Kemudian yang keempat, anak itu adalah penerus generasi. Dalam Islam nasab itu sangat penting ya Bu ya. Siapa bin siapa, binti siapa dan seterusnya. Itulah penerus generasi kita. Kita berharap anak-anak kita menjadi penerus generasi yang baik gitu ya. Menjadi generasi, kalau kita sekarang sebagai seorang ibu, kita bicara anak-anak, itu kita tidak sedang bicara anak kita sendiri. Saya tidak sedang bicara 4 anak saya, tapi saya bicara anak kita semuanya. Karena semua anak kita, semua yang ada kita itu adalah anak kita, yang mereka nanti akan menjadi penerus kita. Anak-anak yang ada di sekitar kita itu adalah anak-anak yang mereka berhak atas pengawasan kita. Mereka berhak atas pembinaan kita, bimbingan kita. Jadi kalau ada anak di sekitar kita yang dalam pandangan masyarakat, cah kayak kok beling toh, kok nakal toh gitu ya. Siapapun orang tua biologisnya, kita wajib untuk merengkuh. Gitu. Karena anak biologis kita, anak saya yang 4 itu, dia tidak bisa tumbuh dan berkembang kalau tidak bersama dengan anak-anak di sekitarnya. Gitu. Sehingga kebaikan anak-anak di sekitar kita, semuanya anak kita, anak keluarga-keluarga kita itu adalah kewajiban kita. Gitu. Kita nggak mungkin untuk mendidik anak kita sendiri di dalam rumah, tidak kemana-mana, karena khawatir dengan lingkungan yang buruk. Gitu. Kita harus bersosialisasi, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah bersama-sama kita membimbing, mendidik, membina anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak di lingkungan kita itu adalah anak kita. Gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau tadi anak adalah penerus generasi, ya, maka yang kelima itu adalah anak adalah pelangsung pahala orang tua. Bisa mendoakan orang tua ketika
sudah meninggal gitu ya. Itu harapan kita tentu saja yang terbesar gitu ya Ibu. Jadi ketika amal kita sudah terputus karena Allah sudah mengambil jatah usia kita, masih ada anak-anak soleh yang kita tinggalkan gitu. Nah ini hakikat anak ibu-ibu semuanya. Bagaimana kemudian kita berharap kelimanya ini bisa kita penuhi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan peran orang tua. Oh ini dulu ya. Oke sebentar. Ciri-ciri anak yang solihah versi Kemenak. Kalau ini saya juga aktif di bimbingan perkawinan Kemenak sebagai fasilitator gitu ya. Ada 6 ciri anak yang berkualitas. Kalau tadi Ibu menyebutkan anak seperti apa sih yang diharapkan? Yang solihah, yang bisa mendoakan orang tua, rajin beribadah macam-macam, itu baru nomor 1 Bu. Gitu ya. Jadi ciri anak yang berkualitas nomor 1 itu moral agama. Agama kita ajarkan kepada anak yang pertama itu dari mana Bu? Saking pundi Bu? Dari keluarga. Dari keluarga. Moral agama itu diajarkan kepada anak yang pertama dari keluarga. Dari ayah ibu bentuk ya Bu ya. Sampai kemudian dia lahir, dia berkembang di keluarga itu, mulai di sini diajarkan moral agama. Ketika kita memproses ya, ada konsepsi laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam rumah, itu sejak itulah anak itu kita bentuk moral agamanya. Memprosesnya itu dengan doa nggih Bu nggih. Dulu pakai doa nggak Bu? Kalau nggak pakai nanti diulangi pakai doa gitu ya. Pakai doa. Doanya seperti apa? Tanya Ustadz Jenny atau Ustadz Duyantoro gitu ya. Dan seterusnya kita selalu mengucapkan doa di sana begitu. Moral agama itu dari rumah, dari ayah ibunya, bukan dari pelajaran agama di sekolah, bukan dari TPA di masjid, karena itu tidak cukup. Sejak kecil, sejak dia diproses dibikin dalam kandungan sampai lahir bayi, itu anak-anak sudah kita didik dari rumah dengan moral agama gitu. Dan itu menjadi pondasi gitu. Jadi pelajaran agama yang pertama dan utama dari rumah. Pendidikan moral anak yang pertama dan utama dari rumah, dari ayah ibunya. Contohnya ada pada ayah ibunya, pelajarannya ada pada ayah ibunya gitu. Itu yang pertama. Kemudian fisik, ciri fisik. Ibu-ibu ingin putra-putrinya sehat secara fisik, jasmani. Anak-anak lahir dalam kondisi yang utuh, sehat, apa istilahnya? Utuh itu nggih. Normal semuanya, itu harapan kita gitu ya. Jadi itu salah satu ciri anak yang kita harapkan berkualitas gitu. Dan kita berharap seperti itu, walaupun kemudian Allah itu tidak pernah salah dalam menakar. Allah tidak pernah salah dalam berhitung. Ketika kemudian Allah memberikan cobaan, ujian itu dalam rangka memberikan kita kesempatan untuk menaikkan kelas kita, derajat keimanan kita gitu ya. Jadi anak yang sehat secara fisik itu harapan kita. Tetapi saya ada banyak kenalan, ada banyak teman, ada banyak klien gitu yang mereka memiliki anak-anak yang secara fisik mungkin dalam pandangan kita memiliki kekurangan gitu. Tetapi ternyata subhanallah, ketika Allah memberikan kekurangan di satu sisi, itu ada kelebihan di sisi yang lain. Ada seorang anak yang ketika lahir dia Down syndrome. Ibu-ibu perso ya, Down syndrome gitu ya. Down syndrome, kemudian ada kelainan di jantungnya sehingga kecil itu dia sudah harus dioperasi. Itu seperti apa rasanya orang tua gitu ya. Sedih sekali. Tapi ternyata kemudian ketika orang tua sabar, dia ikhlas, dia menerima takdir itu dengan baik gitu ya, dengan keimanan gitu, maka Allah itu menunjukkan kelebihannya gitu ya. Ternyata anak yang Allah berikan, Allah titipkan yang Down syndrome, yang dia punya kelainan jantung gitu, dia bisa tumbuh dengan baik. Dia bisa menangkap apa yang disampaikan orang tuanya, dia bisa mulai belajar berdoa dan sebagainya gitu. Itu luar biasa gitu ya. Jadi kadang kita mengimani hal-hal takdir ya, mengimani takdir yang baik itu dengan mudah. Kita ditakdirkan sehat, ibu bahagia menerimanya? Bahagia.
kita ditakdirkan memiliki anak-anak yang solih-solihah, keluarga yang utuh, kita bahagia menerima. Kalau kemudian ternyata Allah menakdirkan yang sebaliknya, naudzubillah min dzalik, apakah kira-kira kita masih bisa bahagia menerima? Berusaha bahagia. Padahal keimanan itu ketika kita mampu menerima takdir baik maupun takdir buruk. Nah, apapun takdir yang sampai kepada kita, gitu ya. Ketika kita terima keimanan, itu menjadi bahagia. Gitu. Sekalipun mungkin tadi salah seorang yang sampai pada saya begitu, ketika awal mengetahui anaknya Down syndrome itu cukup down, dia cukup shock gitu. Tapi butuh waktu dia untuk menata keimanan sampai kemudian dia bisa menerima gitu. Dan itu butuh dukungan keluarga, butuh dukungan suami, butuh dukungan keluarga besar, butuh dukungan teman-teman begitu. Dan kita ini ketika bersama seperti ini gitu, Ibu, itu dalam rangka kita saling mendukung dalam keimanan. Jadi terkadang kondisi anak ataupun kondisi keluarga itu bisa menjadikan kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja ketika kita mendengarkan omongan orang. Nggih. Padahal sakjane maune sampai apa wae gitu ya. Ketika mendengar omongan tetangga, omongan saudara dan sebagainya, jadi kok jadi nggak baik-baik saja ya gitu. Jadi kita di sini bersama-sama dalam Rumah Keluarga Indonesia dengan sesama kita saling mendukung agar kemudian apa yang kita lakukan itu menjadikan keluarga kita semakin kokoh begitu. Fisik begitu ya. Jadi apapun yang Allah berikan itu menjadi insya Allah menjadi ujian yang semakin meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang ketiga kognitif. Kognitif itu kecerdasan. Bagaimana kemudian kita memiliki anak yang dia mudah menerima pelajaran, mudah menerima sesuatu gitu ya. Bisa diajak ngobrol. Kadang kita sebagai orang tua merasa iki bocah sing ngajari sapa kok iso gitu ya. Ibu-ibu putrane yang paling kecil dulu ketika pegang HP itu usia berapa? Dia bisa mainkan HP itu usia berapa, Bu? Pinten? 4 tahun. Ada yang lebih kecil dari 4 tahun? Pegang HP? 2 tahun. Ada yang lebih kecil dari 2 tahun? Itu ya. Sing ngajari sapa? Orang nasi ngajari, lihat ibunya. Lihat ibunya. Anak kita itu cerdas, Bu. Anak kita itu cerdas gitu ya. Jadi tidak perlu diajari, dia akan bisa buka-buka aplikasi. Nanti setelah itu dia akan bisa ngunduh games. Setelah itu dia bisa ngunduh aplikasi-aplikasi yang menurut dia itu berguna untuk kesenangannya gitu ya. Jadi ini kecerdasan anak. Ini potensi yang luar biasa gitu. Jadi ini yang ketiga, kita berharap anak-anak kita cerdas gitu. Kemudian yang keempat, Bu? Yang keempat bahasa. Kecerdasan bahasa. Ada anak yang mudah. Sekarang itu di YouTube itu ada beberapa channel anak kecil yang mereka pinter ngomong ya. Mereka pinter mengungkapkan, menyampaikan gitu ya, rasanya bercerita dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu kecerdasan. Perempuan itu sangat cerdas dalam hal bahasa, verbal, kata-kata, ngomong itu cerdas sekali. Perempuan itu ngomong sehari berapa ribu kata? Ngitung mboten, Mbak? Mboten. Terlalu banyak. Nanti kalau saya tanya ke bapak-bapak, oke banget, Bu. Jadi perempuan itu menurut penelitian dia ngomong sehari 20.000 kata. Dihitung nanti ya, Bu ya. 1, 2, 3 sampai 20.000. Kalau laki-laki berapa, Bu? 5.000. Berapa? 9. Laki-laki itu cuma 2. Karo ora. Gitu ya. Jadi kalau perempuan 20.000 kata, laki-laki 7.000 kata. Perempuan itu memiliki kecerdasan verbal yang luar biasa. Dengan kecerdasan verbalnya ini dia akan mendidik anak-anaknya. Bayangkan kalau seorang ibu itu tidak memiliki kosakata yang banyak. Dia akan mengajari anaknya dengan apa, Bu? Kalau ibu-ibu ndulang putrane, itu cerita apa yang keluar? Segala macam. Ayam, sawat, motor. Apalagi, Bu? Wes saanane sing terlihat, terlintas itu keluar gitu. Kalau ayah ndulang putrane? Apa? Udah gitu aja.
A-nya di sini, anaknya lari ke sana. Jadi itu bedanya ayah dan ibu, bedanya laki-laki dan perempuan. Kenapa begitu? Karena perempuan punya tugas kehidupan untuk mencerdaskan anak secara bahasa. Gitu. Jadi anak-anak itu belajar dari ibunya. Iki kok anakku kok koyo ngene iki? Saka ndi ya? Ya saka kita. Dari mana lagi gitu ya. Jadi ibu ki nek maem gitu piringnya dicuci. Itu kan nirokke kita ya Bu ya. Nirokke kita, tidak ada lagi yang lain yang dituturkan kecuali kemudian apa yang dia lihat setiap hari, apa yang dia dengarkan setiap hari gitu. Kecerdasan bahasa gitu ya. Kemudian yang kelima, kecerdasan sosial emosional. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang sejak dari awal, ini semuanya ya, sejak dari awal kita berikan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan pada anak-anak kita gitu ya. Ibu-ibu nate perso atau mengalami anak kita minta sesuatu, tapi kan sesuatu hal kita tidak bisa meluluskan, kemudian dia gulung-gulung gitu. Ya. Kemudian dia banteng-banteng. Ya, pernah lihat itu ya, bukan di rumah Bu, pernah lihat. Ya, itu adalah kecerdasan emosional. Sejak dari dini kita harus membiasakan anak kita untuk bisa mengelola emosinya. Jadi ini adalah masalah bagaimana kita mengajarkan pada anak kita untuk bisa mengelola keinginannya terutama gitu. Kita nyapeh ya Bu nggih, nyapeh anak kita usia pinten Bu? 2 tahun. Ada yang 3 tahun? Ada yang 5 tahun. Dulu saya pernah melihat ada yang dia disapeh itu sampai ketika dia mau masuk SD baru disapeh gitu ya. Jadi menyapeh itu bukan sekedar kemudian kita melepas anak dari susuan kita, tetapi adalah bagaimana cara kita untuk memandirikan anak. Tego mboten Bu ketika nyapeh itu? Enggak tego. Sapeh sudah berapa hari ratego kasih lagi. Oke. Nanti baleni meleh. Bulan depan dibaleni meneh. Ratego lagi kasih lagi gitu Bu. Ganti mboten Bu? Enggak jadi begitu ya. Ini adalah masalah kita memandikan anak kita. Kadang tidak tega tetapi harus gitu. Ini bagaimana kita membiasakan kepada anak untuk mengelola emosinya. Ketika anak minta sesuatu, bukan masalah kita mampu atau tidak memenuhi, tetapi apakah anak mampu memahami bahwa ini kebutuhan atau keinginan. Ini penting atau tidak, mendesak atau tidak begitu. Jadi anak yang dia minta es krim, dia minta apapun begitu ya, kemudian dia gulung-gulung, nangis rakaruan gitu ya. Itu adalah kondisi bagaimana dia mengungkapkan emosinya gitu ya. Nah, kita harus mengajarkan pada anak untuk kemudian dia mau untuk mengelola. Jadi kalau sekarang hampir semua anak kita itu memiliki HP. Kelas berapa Bu punya HP? SMP. Yang SD punya HP banyak gitu ya. Nah, kita harus mulai berpikir ulang, sebenarnya ini kebutuhan atau keinginan. Kalau uang 2 juta, 3 juta dan seterusnya itu gampang gitu Bu, gampang tuh Bu. Sekarang beli HP itu kayak beli kacang gitu. Beli HP itu kayak beli kacang, kita bisa membelikan, tapi bukan masalah kemampuan kita bisa atau tidak, tapi sebenarnya anak-anak itu butuh atau tidak gitu. Butuh memiliki HP sendiri atau tidak gitu ya. Nah, ini masalah keinginan. Kalau ada anak remaja yang dia minta motor, kemudian orang tuanya tidak mampu untuk membelikan, dan dia membakar rumah, ada yang membakar kasur gitu, itu kira-kira perkembangan emosi itu terjadi pada saat itu saja. Kejadian itu terjadi pada saat itu saja atau sudah berlangsung sekian waktu dari kecil sampai dia remaja? Sudah berlangsung. Dulu mintanya cuman permen, dulu mintanya cuman apa gitu ya, minta sepatu roda, minta apa dan sebagainya gitu ya. Dan kita tidak pernah negosiasi dengan anak. Penting nggak sih gitu ya. Dulu anak saya ketika TK gitu ya, anak TK itu mintanya hanya binder, kertas yang buku tulis yang dicekrek itu ya, macam-macam gambarnya gitu. Anak saya minta gitu, kemudian ini untuk apa Mas gitu ya. Ya untuk untuk apa namanya? Untuk punya saja, untuk ditukar-tukar sama temennya. Untuk ditukar sama temennya gitu. Nanti gambarnya macam-macam gitu.
kertas, buku itu fungsinya untuk menulis. Bukunya sudah ada di sekolah juga sudah disediakan oleh gurunya gitu ya. Kalau Emas pengen yang lain, kita beli yang lain, pensil warna atau kita beli apa yang lain begitu ya, buku gambar apa ya gitu ya. Tapi kalau binder sepertinya kita sudah punya buku gitu ya. Maka kemudian anak berpikir, oh iya ya, tidak ada manfaat yang lebih gitu. Kemudian anak saya nggak jadi beli. Dan sekian waktu saya tanya, di sekolah yang punya binder siapa? Semuanya. Aku tok seorang duwe. Tapi dia pede aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena dia sudah mantap, dia sudah yakin bahwa saya nggak begitu butuh gitu ya. Kalau saya pengen yang lain, saya mau pensil warna, saya mau buku gambar, saya mau buku untuk latihan membaca, buku apa gitu, dibelikan. Tapi kalau binder, saya kan sudah punya buku. Untuk apa saya beli gitu. Nah, keterampilan semacam ini, kemampuan semacam ini harus kita berikan pada anak sejak dini. Tidak semua hal yang mereka inginkan itu bisa didapatkan gitu. Sekalipun dengan uang mereka sendiri, ibu-ibu semuanya. Sekarang lebaran anak-anak itu punya banyak sangu. Orang tuanya yang habis. Anak-anak punya banyak sangu begitu. Kemudian ketika setelah lebaran mereka punya banyak barang begitu ya. Kebanyakan sekarang anak-anak membeli HP dengan sangu lebarannya sendiri. Dan saya tanya, diberikan Bu gitu ya. Itu belinya pakai duitnya sendiri Bu, jadi kita nggak bisa melarang gitu. Nah, ada peran orang tua untuk bisa mengendalikan kemauan anak. Sekalipun dalam tanda kutip pakai uang mereka sendiri. Uang mereka ketika mereka masih anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya seni. Seni ini juga keterampilan, seni ini juga kecerdasan yang semestinya kita kenalkan pada anak kita sejak dini gitu ya. Keterampilan seni itu tidak hanya sekedar nyanyi, nari, tapi ada banyak yang lain gitu ya. Ada sastra, ada apapun kegiatan yang lain yang itu bisa melembutkan jiwa mereka gitu. Itu kecerdasan anak gitu ya, versi Kemenak. Dan selanjutnya ibu-ibu semuanya, saya sampai jam berapa nggih? Sampai selesai ya, sampai asar Bu. Ya, ada peran orang tua. Ini saya baca di bukunya Elizabeth Clary, Sopo Dealing with Disappointment. Jadi peran orang tua dalam perkembangan anak. Jadi ibu-ibu semuanya kita bahas yang mudah saja nggih. Usia 0 sampai 4 tahun, peran kita sebagai orang tua itu adalah sebagai comforter. Comforter itu apa Bu? Pemberi rasa nyaman, pemberi rasa aman, menenangkan, menyenangkan gitu. Jadi anak 0 sampai 4 tahun itu memiliki ketergantungan yang penuh terhadap orang tuanya. Ya Bu, 0 sampai 4 tahun itu tergantung pada orang tua atau pengasuhnya. Dia tidak tergantung tidak bisa mandiri begitu. Jadi kalau ada seorang anak bayi sudah besar lah ya gitu, seperti yang digendong Pak Jenny gitu, itu kira-kira nek diuncal kayak begitu dia nangis apa ketawa? Oh nangis ya. Coba Pak. Nangis apa lebih besar dari itulah. Kira-kira nangis atau ketawa Bu? Kalau di gini, ketawa ya. Kenapa ketawa? Karena bisa terbang, nama meleh. Seneng. Percaya kepada orang tuanya. Iya. Jadi ketika anak dioncalke itu dia ketawa karena dia percaya orang tuanya. Kepercayaan anak gitu ya. Ketergantungan anak itu full pada orang tuanya ketika usia 0 sampai 4 tahun. Dia tidak berpikir bahwa engko nek dunjalke terus ditinggal lunga. Dia jadi bersih gitu ya, begitu bersih, dia sangat percaya pada orang tuanya. Nah, usia 0 sampai 4 tahun, fungsi kita sebagai comforter itu harus kita berikan secara penuh, secara utuh. Anak-anak ikut kita ke jagong atau kemanapun begitu, kalau masih kecil itu mesti ceklan rok ya, usul-usul gitu, karena dia berada di lingkungan yang asing, yang nyaman itu ketika dia dekat dengan orang tua. Nah, kedekatan kita dengan anak
kita bisa memberikan rasa aman, nyaman pada anak itu harus kita berikan di usia 0 sampai 4 tahun. Jadi miris kalau kita mendengar berita anak-anak kecil-kecil, balita gitu yang justru oleh orang tuanya atau oleh pengasuhnya itu mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Gitu. Kita bisa bayangkan anak-anak itu tidak bisa mandiri, gitu. Dan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya dari orang yang paling dekat dengan mereka. Itu suasananya seperti apa, Bu? Kalau kita diperlakukan tidak adil, disakiti dan sebagainya, kita masih bisa protes nih, Bu ya. Anak-anak itu bagaimana mereka bisa menyuarakan perasaannya? Nangis saja, gitu ya. Mereka tidak berdaya. Jadi comfort itu dari orang tuanya. Sampai kemudian anak itu betul-betul merasa kompi, merasa nyaman pada orang tuanya, pada pengasuhnya, gitu. Jadi ini tugas kita yang pertama. Jadi comforter, memberikan rasa nyaman pada anak-anak kita di usia 0 sampai 4 tahun. Kemudian di usia 4 sampai 9 tahun, peran kita itu sebagai teacher, sebagai guru. Jadi sekolah itu di rumah, Bu. Kemarin pandemi itu adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita. Ternyata menjadi guru untuk anak sendiri itu luar biasa berat. Ya, Bu. Padahal batinnya gurunya ya, ada guru di sini itu. Anaknya sopo. Gitu ya. Mulang anaknya dewe kerepotan kita ya, Bu ya. Kita ngajari anak kita di rumah sendiri itu ternyata kerepotan begitu. Padahal tugas utama mendidik anak itu adalah orang tua, ada pada orang tua gitu ya. Jadi menjadi teacher, menjadi guru bagi anak-anak kita gitu. Tugas guru apa, Bu? Mengajari, mendidik, ditahukan, memberikan hal-hal yang baru, wawasan tadi deh, untuk anak-anak kita. Mengajarkan atau memberikan sesuatu informasi pada anak kita, apakah hal itu baik atau tidak, benar atau tidak, layak atau tidak. Itu tugas siapa, Bu? Tugas guru, tugas orang tua. Jadi agar anak-anak kita itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang layak dilakukan, mana yang tidak. Anak-anak itu pastikan ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya. Ibu rajang-rajang di dapur, putranya pengen ikut nggak, Bu? Pengen. Minta pisau kita kasih nggak, Bu? Kasih betul, Bu? Itu cara kita mendidik anak kita, gitu. Jadi kalau memang itu berbahaya tidak akan kita berikan. Tapi kalau kita melihat bahwa anak kita sudah bisa, kita berikan sing landep tadi, gitu ya. Kalau anak kita mainan listrik, Bu, kita kasih nggak? Enggak. Stop kontak kita bikin di atas, tidak di bawah. Yang di bawah kita tutup gitu misalnya. Itu kan bagian dari kita mengajari anak kita, nggih. Nggak bisa kemudian anak usia 4 sampai 9 tahun dikasih tahu, "Nak, ini berbahaya, jangan disentuh, tangannya jangan dimasukkan di situ." Nanti setelah ibunya selesai ngomong, anaknya akan masukkan jarinya ke situ. Iya. Karena itu seperti perintah malahan begitu, guys. Jadi penting bagi orang tua untuk memahami bahwa fungsi kita sebagai guru selain yang tadi mendidik, mengajari, memberi contoh dan sebagainya, itu adalah memberikan hal yang baru, ya, memberikan wawasan baru terhadap anak-anak kita. Itu juga memberikan pemahaman pada anak kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang layak, mana yang tidak, begitu. Karena anak belum punya standar, gitu. Kadang anak itu kan apa nggih? Anak-anak kita ajarkan untuk berpakaian yang rapi. Itu kan kebiasaan ya, Bu ya. Kalau kemudian kita membiasakan anak itu di rumah ketika mau mandi itu dosek nang ngarepan. Kemudian dia ke kamar mandi dalam kondisi telanjang begitu, dia akan merasa bahwa terlihat auratnya itu hal yang biasa. Wong ibuku biasa begitu kok. Saya misalnya ibu lagi ngobrol sama tetangga, "Bu, pipis," wes ndodok ning kono kuwi. Anak akan terbiasa untuk memperlihatkan auratnya pada orang lain, dan itu menurut dia itu bukan sesuatu yang salah, tabu, gitu ya. Itu pembiasaan.
Nah, semacam ini harus kita tanamkan pada anak sejak dini. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar. Memang doktrin gitu ya. Karena anak belum tahu. Gitu. Itu tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga, coach 9 sampai 12 tahun fungsi orang tua sebagai coach. Coach itu apa tuh, Bu? Pelatih. Yang putrane bal-balan mesti ngerti ya. Fungsi orang tua sebagai coach. Coach itu pelatih. Tugas coach apa, Bu? Tugas pelatih itu apa, Bu? Memberi semangat, terus memotivasi koncone kuwi. Memperagakan, motivator. Evaluasi, mengevaluasi apalagi, Bu? Mengarahkan, apalagi? Memberi hukuman ketika melakukan kesalahan. Apalagi? Coach itu ngajari, memotivasi, dia memberikan arahan. Kemudian yang penting lagi adalah coach itu memberi kepercayaan kepada anak didiknya untuk apa namanya? Praktek bermain di lapangan begitu, dilepaskan begitu. Kemudian nanti ketika saatnya dia kembali gitu ya, dievaluasi. Ini salahmu apa dan seterusnya. Ketika dia melakukan kesalahan fatal, dia dihukum gitu. Ibu-ibu dulu ketika berangkat ke sekolah sendiri atau diantar? Sendiri. Jalan kaki, sepeda? Jalan kaki. Berapa kilo, Bu? 4 kilo. 4 kilo. Sekarang putrane jalan kaki atau diantar? Berapa kilo sekolahnya? Ayo, berapa kilo? Nek le metuk telat nesu gitu ya. Baru ini ya, seorang ibu takut sama anaknya kok enggak nesu bocah. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita evaluasi dari pola didik kita gitu ya. Saya juga, semua kita gitu ya. Bahwa dulu kita itu dididik oleh orang tua kita untuk kemudian menjadi mandiri. Untuk kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian gitu ya. Ketika kita jalan kaki sendiri ke sekolah, itu dari perjalanan ke rumah sampai ke sekolah, dari sekolah sampai ke rumah itu kita menemui berapa masalah, Bu? Macam-macam gitu. Ketika kita sampai ke sekolah ternyata terlambat, apa yang kita lakukan? Dihukum. Dilakoni mboten? Dilakoni. Ketika tidak membawa topi dino Senin, rasanya pripun, Bu? Takut. Tapi terus biasa ya, Bu? Biasa dihukum. Anak-anak kita sekarang ketika nggak bawa topi hari Senin, apa yang kita lakukan? Ibunya nganter, nyusul ke sekolah. Ketika PR-nya ketinggal di rumah, apa yang kita lakukan? Nganter. Nggak nganter, kita sibuk WA gurunya, Bu, gini, dan sebagainya. Saya pengen tanya ibu-ibu, kapan kita memberi kesempatan kepada anak kita untuk bisa mengelola masalahnya sendiri? Kapan, Bu? Jadi segala sesuatu itu A sampai Z, anak kita itu selesai di tangan kita, ibunya. Anak kita belajar apa, Bu, dari hidupnya? Bahkan salah kostum. Hari ini harusnya pakai batik, ternyata dia pakai yang lain gitu ya. Ibunya melayu-melayu nyarikan ke rumah, diantarkan ke sekolah gitu ya. Masa ke bocah yang kok enggak macam-macam gitu ya. Nah, niat kita baik gitu, tetapi tidak sesuai dengan peran kita sebagai orang tua untuk kemudian memberikan kesempatan pada anaknya untuk belajar mengelola masalahnya sendiri, belajar untuk mencari solusi bagi permasalahannya. Nek punya masalah dengan temennya, gelut karo koncone, nanti yang lama itu urusannya anak atau urusannya orang tua. Padahal anak itu nggak ada masalah, Bu. Itu adalah dinamika di kalangan mereka, gitu ya. Mereka sedang belajar untuk kemudian berinteraksi begitu. Ketika mereka dihukum guru, ketika mereka dipanggil guru BP, begitu ya. Mereka belajar untuk berargumentasi. Mereka belajar untuk menyampaikan kondisi mereka, masalah mereka, pembelaan mereka. Tapi kemudian proses belajar itu terhenti, tidak ada sama sekali karena kita sudah mengcover semuanya, begitu. Jadi
sekali tempo ibu-ibu semuanya perlu kita memberi kesempatan pada anak-anak kita untuk belajar gitu, agar mereka punya keterampilan untuk mengelola konflik mereka, untuk mengelola permasalahan mereka. Ini keterampilan kecil ya Bu, sekedar mereka tidak menggunakan topi di hari Senin ketika upacara, itu hal yang kecil dibandingkan kemudian keterampilan yang mereka dapatkan, yang itu akan berguna untuk kehidupan mereka kelak ketika dewasa. Ketika mereka berkonflik dengan gurunya, dengan temannya, itu hal yang kecil, tetapi keterampilan yang mereka miliki itu sangat besar artinya untuk kehidupan mereka di masa dewasa. Mereka punya pengalaman gitu. Dan itu akan terus bertambah nanti pengalamannya. Ketika sekarang masih SD, nanti SMP beda lagi, SMA beda lagi, kita lanjutkan gitu ya. Mereka lanjutkan dalam kemudian mereka gitu. Kalau SD itu semuanya kita cover, nanti SMP, SMA dan seterusnya mereka kehilangan itu. Itu coach gitu ya. Biarkan anak-anak kita itu ada dalam lingkungannya dan menikmati dengan segala dinamikanya gitu ya. Jadi kadang kita perlu mengurangi rasa protektif kita terhadap anak-anak. Hanya sekedar beda seragame sama temennya itu nggak apa-apa. Anak kita itu ampuh kok nggak apa-apa kalau cuma beda teman. Kadang ada orang tua yang berkomentar, kasihan Bu, kan nggak semua anak itu sama gitu ya. Ada yang dia itu jadi minder dan sebagainya gitu. Rasa berbeda, rasa kemudian dia bersalah karena seragamnya beda, karena dia tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Itu adalah rasa yang terbangun untuk kemudian dia menguatkan mentalnya. Gitu. Jadi it's okay, nggak ada yang perlu kita khawatirkan terlalu berlebihan. Itu coach. Kemudian yang keempat supporter, 12 tahun. Gitu ya, fungsi kita sebagai orang tua adalah supporter. Jadi supporter itu apa sih? Pendukung. Kalau pendukung itu mendukung ya Bu ya? Ada yang pendukung berteriak gitu. Ada nggak Bu? Nah, fungsi kita coach, supporter itu sebagai pendukung. Jadi kita mendukung setiap keputusan anak-anak kita setelah kemudian kita sudah memberikan bekal gitu ya. Jadi 12 tahun itu kira-kira anak sudah balik atau menjelang balik? Menjelang balik ya. Jadi teorinya Bu, idealnya memang 0 sampai 12 tahun itu kita sudah membekali anak kita full lengkap begitu. Prakteknya ya mari kita lihat diri kita masing-masing gitu ya. Jadi kadang bersedih gitu ya, ternyata di usia anak-anak kita yang sudah besar gitu belum banyak yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita ternyata gitu. Nah, idealnya itu 0 sampai 12 tahun kita sudah memberikan bekal untuk anak-anak kita, kemudian 12 tahun ke atas itu kita jadi supporter untuk anak-anak kita. Mereka punya keputusan, mereka punya punya pilihan gitu. Kita mensupport dengan arahan gitu ya. Kita mensupport dengan arahan. Sebagai contoh saya misalnya Ibu ya, kami itu punya kesepakatan SMP anak-anak di boarding masuk pondok gitu. Menyiapkannya nggak sebentar Bu. Jadi anak kelas 3 4 itu sudah kadang kita ajak lihat pondok, kita kenalkan dengan mereka yang di pondok gitu. Sampai kemudian ketika mereka lulus SD gitu, mereka siap untuk masuk pondok gitu. 1 sampai 4 gitu ya, semuanya begitu. Jadi mereka mau pilih di pondok yang mana silahkan. Jadi 4 anak saya itu beda semua SMP-nya. Kecuali yang kecil ini dia ikut kakaknya yang nomor 1 dulu. Gitu ya. Semuanya dengan konsekuensi. Ternyata di sini nggak enak ini gini-gini. Ya memang nggak enak. Enak itu neng omah. Neng omah semuanya ada, sama Umi, sama Abi, sama Mas-mas semuanya enak gitu. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau di sini seperti ini, di sini semuanya ada konsekuensinya, ada plus minusnya. Mau milih yang mana? Gitu. Setelah itu kita support gitu ya. Aku pengen pulang ini, bisa, gitu ya. Bisa dinikmati, dilakoni, insya Allah bisa. Konsekuensinya apa Bu? Kita sebagai orang tua itu mensupport. Anak butuh apa, kita carikan. Anak pengen ditilai, piye carane, gitu ya. Jadi yang semacam itu support buat kita, gitu ya. Selama kemudian anak itu tetap gitu ya, tetap kita ajak diskusi, tetap kita ajak untuk kemudian kita komunikasi apa yang menjadi pilihan itu sesuatu yang memang sesuai dengan jalurnya gitu. Nah, ini supporter ini sangat luar biasa, termasuk di dalamnya itu adalah menjadi supporter itu tidak
kita tidak menjudge atau tidak memvonis anak ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak sesuai begitu ya. Anak terkadang memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda dengan kita gitu. Nah, kita harus tahu dulu kenapa dia milih ini, kenapa dia melakukan itu gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ada komunikasi di sana gitu. Nah, ini yang kita harapkan kemudian kita bisa menjalani peran sebagai orang tua itu dengan baik. Itu ya, Ibu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, Ibu semuanya? Sudah ngantuk? Monggo silakan diunjuk di dar. Saya lanjutkan. Nah ini Ibu, saya ingin menyampaikan orang tua adalah manusia yang paling bertanggung jawab terhadap efek negatif penggunaan gadget pada anak. Karena mereka yang pertama kali mengenalkan. Gitu. Anak-anak tahu HP itu dari mana, Bu? Dari orang tua. Orang tuanya itu siapa, Bu? Kita, gitu ya. Jadi kitalah yang pertama kali bertanggung jawab terhadap anak ya, ketika kemudian efek negatif itu muncul gitu. Jadi efek negatif gadget yang sudah Ibu rasakan apa, Bu? Nah, Bu? Bandel? Oh, enggak dengar kalau dipanggil gitu ya. Jadi wis nyetuk gitu ya. Orang mengo wis. Apalagi? Nah, wayah ratus, wayah sholat gitu ya. Kalau kemudian kita ingatkan, kan gue sinau gitu ya. Les sinau wes mulai dari tadi jam 7 gitu ya, jam 10 masih pegang HP untuk sinau katanya. Gitu ya. Ada rumusnya, Bu. Anak gitu ya, orang itu bisa fokus pada sesuatu itu 2 sampai 3 kali usianya. Putranya Ibu usia berapa? 13, 15 tahun. Nah, 15 tahun itu kali 2, pinten Bu? 30 kali 3 berapa? 15 kali 3 45. Maka anak usia 15 tahun fokusnya itu 30 sampai 45 menit pertama. Nah. Jadi kalau kemudian dia pegang HP kok patang jam, telung jam, itu apa yang dia lakukan? Ya, yang paling anu ya game gitu ya, gitu ya. Jadi dan jangan lupa Bu, kembali ke tadi, yang pertama kali bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jangan kemudian sing salah anaknya terus. Ya Bu ya, kita berusaha untuk menerima dulu kondisi kita, bahwa kita memang yang bertanggung jawab terhadap anak kita. Kita yang membelikan HP untuk anak kita. Ketika dulu kita membelikan HP untuk anak kita, sudah dipeseni belum, Bu? Pesennya apa, Bu? Tumbas ke HP, bijinya sing apik. Kan gitu. Kalau bijinya apik ya wes gitu kan. Kan bijiku apik. Matematikku dapat 8 nih. Ya wes gitu. Jadi kadang sedih juga ya. Anak-anak bijinya apik gitu ya, tapi setiap hari dia cuma di kamar aja, delok HP terus begitu ya. Kira-kira kemudian kita cukup bahagia nggak Bu dengan nilai bagus anak-anak itu? Enggak. Solihahnya belum. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi orang tua itu yang bertanggung jawab gitu. Dan kita harus menerima kondisi ini. Kalau kesadaran itu muncul dari kita pertama kali gitu, maka kita berharap kita bisa mudah untuk memperbaiki situasi kondisi begitu ya. Nah ini yang saya sambil dodok. Ini kondisi di Indonesia, itu peringkat keempat pengguna internet di Asia. Peringkat keempat. Untuk pengguna internet, bukan untuk yang lain. Bukan untuk prestasi dan sebagainya. Yang pertama Cina, yang kedua India, Jepang, kemudian Indonesia. Jadi Indonesia itu luar biasa, Bu.
Kemudian ini angka statistiknya yang mudah ini ya. Oke, ini. Jadi orang Indonesia itu 55% semuanya sebentar. Bukan 55%, 51%. Jadi dari kalau sekarang sudah 272 juta. Itu masih data lama 262. Yang tersambung dengan internet itu 51%. Ini ada data yang lebih baru sebenarnya Bu, guys. Saya bukakan dulu yang lain. Yang mana? Oh, yang ini. Nah, total populasinya 277,7 juta. Ya, kemudian yang terkoneksi dengan gadget, Bu, yang tersambung dengan gadget itu ada 370 juta. Bagaimana mungkin penduduknya 277 juta, tetapi yang terkoneksi dengan gadget 370 juta? Logika. Pripun, Bu? Oh, siji HP-ne loro. Ibu HP-nya berapa? Satu. Jadi anak-anak kita punya HP, mereka punya laptop, semuanya online. Dan kadang nggak cukup dua, gitu kan? Sehingga kemudian ternyata yang tersambung dengan gadget itu melebihi jumlah penduduknya. Itu di Indonesia. Gitu. Kemudian pengguna internet itu tadi terkoneksi dengan gadget, artinya semua alat kita itu online, Bu. Kalau ibu-ibu mungkin kalau sekarang hampir semuanya kuota itu menjadi kebutuhan. Ibu-ibu kalau buatan kagungan kuota bingung. Kalau HP-nya carry balik. Gitu ya. Itu kondisi zaman sekarang. Pengguna internet itu 204 juta, 73% dari penduduk. Kemudian pengguna medsosnya 191, 68%, hampir 70%. Itu kondisi sekarang, Bu. Jadi bagaimana kemudian memang dunia itu sekarang sudah luar biasa. Kita terkoneksi. Kalau dulu berita tentang apa, Bu? Kasus terakhir yang heboh apa, Bu? Sambo. Kalau dulu kita tidak pernah tahu ketika ada satu kejadian. Sekarang apapun kejadian di belahan dunia manapun kita pasti tahu. Hari itu juga, saat itu juga. Gitu. Dan nanti kalau kita sudah melihat sudah melihat bagaimana komentar emak-emak di internet, komentar netizen itu luar biasa. Nah, ini adalah lamanya waktu penggunaan media internet. Dalam satu hari, penggunaan internet itu rata-rata 8 jam 34 menit. Ada yang lebih, ada yang kurang. Rata-ratanya adalah 8,5 jam setiap hari. 8,5 jam itu berarti sepertiga hidupnya untuk internet. Oke, kalau 24 jam kita bagi 3, pinten, Bu? Ya, 8 jam. Meleknya itu untuk online begitu. Meleknya itu untuk online. Kemudian nonton streaming YouTube dan sebagainya itu, Bu, itu waktunya 2 jam 50 menit. Ibu-ibu kalau nonton YouTube itu nonton apa, Bu? Masak-masak, apalagi, Bu? Kesenian, apalagi, Bu? Gosip. Gosip artis. Nonton nggak, Bu? Nonton ya. Sekali-kali, nanti lama-lama dihilangkan. Kita cari konten-konten yang yang positif gitu. Kemudian rata-rata menggunakan medsos 3 jam 17 menit. Medsos itu ada Facebook, TikTok, Instagram, apalagi, Bu? Nah, seperti itu enggak? Seperti itu, jadi ternyata sehari 3 jam. Kalau sudah asik itu nggak kerasa gitu, guys. Wes rampungan terus buka HP. Ujuk-ujuk kok wes ngasar. Gitu. Berapa jam itu sudah gitu ya. Kemudian rata-rata untuk mendengarkan musik 1,5 jam. Rata-rata untuk bermain game 1 jam 19 menit. Kalau setiap hari kita lakukan ini semua, berapa jam, Bu, waktu kita untuk online?
8,5 jam, 3 jam, 3 jam, 1,5 jam, 1,5 jam. Entek. Habis waktu kita begitu. Ini kondisi di Indonesia gitu. Ini kondisi aja. Nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak, nggak orang tua, gitu ya. Nanti akan ada apa namanya? Akan ada jumlahnya, gitu ya. Statistiknya jumlahnya berapa saja, gitu. Nah, jumlah anak pengguna internet di Indonesia itu semakin hari semakin bertambah. Anak-anak kita masuk dalam data ini. Kembali ke data ini. Nah, sekarang, nah ini gambaran Bu, keluarga di era digital. Di rumah atau kadang ngajak anak saya, keluarga kemana, gitu kita makan atau apa gitu, nyekel HP gitu, semuanya gitu, ya Allah gitu, saya taruh. Saya minta semuanya gitu ya. Jadi jauh mereka terhubung dengan gadgetnya gitu. Nah, ini juga Bu, ketika menikah itu foto yang paling canggih. Sekarang mantan bawa HP kan ya Bu ya, mantan selfie gitu ya Bu ya. Jadi biasa gitu. Kalau dulu mantan itu kan harus duduk anteng, seolah-olah mengo-mengo gitu ya. Minta mau minum juga diambilkan. Kalau sekarang bebas gitu. Sudah beda zamannya. Itu dari awal. Kemudian ketika anaknya lahir sama. Jadi anaknya sudah dipangku, memang dipangku, dipeluk gitu. Tapi orang tuanya sih dengan gadget. Sedih nggak Bu? Sedih. Jadi kelingan biar buatan Bu. Kelingan ketika kita punya bayi Bu, yang dipegang bayinya atau gadgetnya Bu. Nah, ini gambar anak kita Bu. Dia ketika bayi itu ya, sudah bisa pegang gadget, dia mulai belajar. Dia nggak harus seperti kita nunak-nunuk dulu gitu. Kita nunak-nunuk ya, HP-nya anyar ya langsung raiso. Anak-anak enggak, pakai HP siapapun dia bisa gitu. Nah, awalnya inspirasinya itu dari orang tuanya Bu, bukan dari siapapun, dari orang tuanya gitu. Dan kita yang pertama kali harus menyadari itu dulu. Itu semuanya dari kita gitu. Oke, waktu saya tidak tinggal sebentar ya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ngebut aja gitu Bu ya. Ketok mboten Bu. Nggih, ketok yang tidak terbaca. Jadi yang pertama bahwa pastikan HP orang tua tidak ada konten pornografinya. Pastikan HP kita tidak ada konten pornografinya. Apapun itu. Walaupun itu link, hapus gitu ya. Kalau masih ada semacam itu dihapus. Kalau memang kita bisa merubah kebiasaan itu, rubah gitu. Pernah ada satu kejadian di sebuah sekolah, anak laki-laki dia bawa print-printan dari rumah gitu, kemudian udah kumpul-kumpul sama temennya laki-laki juga, udah cekikian gitu ya. Ketika ketahuan gitu ternyata bawa apa Bu? Gambar porno, di print Bu. Jadi di rumah mungkin dia ada fasilitas printer di rumah, ada laptop macam-macam gitu. Kemudian anaknya nemu di print beberapa lembar dibawa ke sekolah. HP kita itu kan terbuka untuk semuanya ya. Jadi kita harapkan yang negatif itu tidak ada di HP kita. Apalagi konten pornografi. No, gitu ya. Pastikan gitu. Kemudian yang kedua, keluar dari grup WA yang berisi konten negatif. Ibu-ibu ikut grup alumni. Ada yang ikut? Isinya kayak apa? Macam-macam. Jadi kalau alumni SMP itu gayanya kayak cah SMP. Padahal wis simbah-simbah. Yang SMA gayanya juga seperti anak SMA, padahal wis putu kabeh begitu. Nah, kalau memang itu tidak kondusif, mungkin kita bisa memutuskan untuk keluar. Kalau kita bisa mengkondisikan, itu lebih baik. Saya ikut di grup itu, kemudian kadang di awal-awal ada teman-teman itu yang share macam-macam gitu. Dan saya komentar, waduh, kok kayak gini ya, gitu ya. Guyon aja sama teman-teman gitu ya. Sorry ya tak hapus, kok ndak anakku ndelok gitu. Dan nanti ada lagi misalnya apa gitu. Yuk sekarang kita sik ngono-ngono kuwi ora usah di post lah di grup, karena kita itu kan semuanya punya keluarga gitu ya. Disampaikan ringan saja gitu. Nanti ketika itu menjadi kesepakatan, kita akan mempunyai grup yang itu kondusif. Bisa untuk silaturahmi, bisa untuk tambah wawasan, dan bisa
bisa menghilangkan hal-hal yang negatif dari grup itu lebih baik. Tapi kalau ternyata nggak bisa ya sudah. Kemudian yang ketiga, teman di media sosial dengan putra putrinya. Ibu-ibu berteman dengan putra putrinya. Muka Eraiso. Di Instagram berteman enggak? Ya. Nanti coba tanya akunmu apa tole gitu ya. Ikut gitu ya, kita ikuti, kita jadi follower akun anak-anak kita di medsos gitu, agar kita tahu yang di post anak-anak kita itu apa saja sih, yang jadi temannya di medsos itu siapa saja sih gitu, agar kita tahu gitu. Ini saya juga belajar sih Bu, sebenarnya saya juga tidak begitu familiar dengan medsos gitu ya, kadang sekedar posting itu saya nggak gitu suka sebenarnya gitu ya, nggak gitu suka gitu. Jadi yang semacam ini jadi kadang saya cek akun anak saya cek karena saya jarang buka gitu ya, saya mengkhususkan waktu untuk ngecek akun IG anak saya, TikTok dan sebagainya itu saya buka gitu, agar saya tahu gitu. Kemudian yang keempat, stop main HP saat kumpul dengan keluarga. Ini kesepakatan bersama dengan keluarga, dijadikan kesepakatan. Saya di keluarga itu punya kesepakatan, punya HP itu lulus SMP. Anak saya punya HP itu lulus SMP. Kemarin terus ketika sekolah online itu gimana Bu? Dengan saya semuanya. Jadi HP saya itu isinya kelas 1, 2, 3, 4 anak. Ketika pandemi itu, saya harus ngatur gimana agar semua anak saya itu bisa sekolah gitu ya. Yang satu pakai laptop, yang satu pakai HP saya gitu ya. Nanti ya alhamdulillah Allah mudahkan, tidaknya itu bisa tabrakan gitu ya, sehingga bisa diatur gitu. Repotnya luar biasa Bu, tapi demi komitmen saya lakukan. Kadang HP saya tinggal di rumah, laptop saya tinggal di rumah, saya harus pergi begitu, nanti siang atau jam berapa saya cek ke rumah gitu. Dengan HP saya saja, kadang ketika belajar sudah selesai mereka ngegame Bu, dan nganggo HP ini dewe. Udah seharian begitu ya. Jadi tadi stop main HP ketika bersama dengan keluarga. Kemudian stop main HP saat anak ngajak ngobrol. Ada anak di mana itu di India itu yang mengatakan saya pengen jadi HP. Saya pengen jadi HP. Kenapa pengen jadi HP? Karena ketika bunyi, ketika manggil itu ayah langsung menjawab. Ketika bunyi memanggil itu ibu langsung menjawab, asik diajak ngobrol. Ketika saya manggil, nggak ada seorang pun yang nengok gitu. Jadi dia cemburu dengan HP. Kenapa HP bunyi sedikit saja langsung dipegang, sementara anak ketika dia datang sekolah yang dipenuhi itu kebutuhan fisiknya saja. Wes maam durung dan sebagainya, dia disiapkan makan dan sebagainya. Tidak ditanya hari ini apa yang sudah dilakukan di sekolah, seneng nggak tadi di sekolah, temannya siapa saja dan kadang kita lupa dengan kebutuhan anak yang itu. Kadang kita lupa untuk menanyakan kebutuhan psikis anak. Hari ini apa yang membuatmu sedih misalnya gitu ya. Kok sedih kenapa gitu ya. Kita lihat wajah anak kita tidak secerah biasanya kita tanyakan itu gitu. Itu kebutuhan yang luar biasa ketika kita tanyakan pada anak-anak kita gitu. Nah, ternyata respon kita itu lebih baik, lebih cepat kepada HP daripada kepada anak gitu. Jadi berhenti main HP ketika anak mengajak bermain atau berbicara gitu ya. Anak itu akan selalu mencap kita main HP walaupun kita sedang bekerja. Ya Bu. Ojo dolanan HP terus soleh ini. Lah ibu tiap hari dolanan HP juga. Ibu ki kerja ora dolanan. Kira-kira diterima nggak Bu alasan itu? Enggak gitu ya. Jadi saatnya bekerja kita bekerja. Saatnya harus istirahat kita istirahat. Saatnya anak belajar kita temani anak kita belajar gitu. Waduh, baksonya sudah keluar. Nggak apa-apa ya Bu ya, saya selesaikan ya. Nggak apa ya Mbak Jini ya. Ya, monggo silahkan kita merdeka saja. Kemudian yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana untuk berbagi inspirasi. Jadi kita jadikan media sosial itu sebagai sarana positif. Bukan sebagai sarana kita untuk saling saling menjelekkan. Ibu-ibu kalau punya masalah dengan suami, itu berceritanya pada suami atau pada siapa? Suami.
Ada yang punya masalah dengan suami ceritanya sama follower? Enggak. Jangan sampai tahu. Ya, ditahan gitu ya Bu ya. Pasti marah. Pasti ya. Tapi tetap bekerja. Top ya. Jadi jangan sampai kita punya masalah dengan siapapun, dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan siapapun, jadi status HP, dan status WA. Jangan sampai anak itu tahu juga. Iya, jangan sampai anak tahu. Jadi betul gitu ya. Jadi betul-betul kemudian kita menjaga gitu ya. Jadi medsos itu sebagai sarana positif, bukan untuk yang lain, bukan untuk nyindir tetangga, bukan untuk tiba-tiba nanti di forum ini ada yang pasang status, oh jupuk sambal ukah banget gitu ya. Jadi kadang yang semacam itu akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif, dan itu sangat tidak produktif. Itu tidak bagus untuk emosi kita gitu ya. Yang kita bangun selalu emosi negatif. Yang baik-baik saja gitu ya. Kita gunakan medsos juga untuk hal yang baik gitu. Dan selanjutnya, nah aturan main. Kalau aturan main ini monggo nggih. Jadi seperti saya sampaikan, kita memfasilitasi anak, maka kita punya kewajiban untuk menjaga anak kita, untuk mendampingi anak kita. Kalau disampaikan, yang pertama, anak di sini sebutkan anak boleh memiliki HP sendiri pada saat usia 13 tahun. Monggo, itu minimal. Kalau anak saya punya HP ketika lulus SMP. Gitu. Sudah terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur maka piye caranya kemudian kita bisa mendampingi mereka dengan HP-nya. Dan yang kedua, buat aturan main untuk anak. Kapan boleh main HP? Kapan boleh pegang HP? Bukan main HP ya. Kapan boleh pegang HP? Ketika sekolah, ketika mengerjakan tugas. Mereka boleh main di luar itu misalnya berapa menit, berapa jam. Pada saat apa tidak boleh pegang HP? Saat sholat, saat makan bersama dengan keluarga dan sebagainya. Itu kesepakatan bersama. Kemudian yang selanjutnya, batasi membeli uang untuk membeli data internet. Ibu-ibu kalau sebulan habis untuk internet anak, untuk data anak berapa Bu? 15, ada yang 10, macam-macam gitu ya. Nah, itu disepakati untuk anak. Datamu sebulan berapa untuk data. Jadi ada yang entah ibu, karena buat game online ya entah terus ya, gitu. Maka itu harus kita batasi gitu. Kemudian mengingatkan anak untuk selalu menjaga adab di sosial media. Anak sekarang itu yang saya beda dengan zaman kita gitu, nggih. Mereka itu kalau melontarkan kata-katanya, kalimat-kalimatnya beda dengan kita, nggih. Kalimat-kalimat yang ya begitu. Jadi kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan mereka begitu, agar adabnya dijaga. Bagi kita juga sama Bu, adab di dunia nyata itu sama dengan adab di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita tidak boleh mencaci, di dunia maya pun sama. Kalau di dunia nyata kita tidak boleh ghibah, ngerasani, di dunia maya pun sama gitu. Kalau di dunia nyata kita tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis atau melihat aurat lawan jenis, di dunia maya juga sama. Ibu-ibu senang lihat yang bening-bening, cakep-cakep, ganteng-ganteng itu seneng sih. Tapi boleh nggak gitu ya. Nah itu, jadi adabnya sama, dunia nyata dan dunia maya adabnya sama. Anak-anak kita juga kita biasakan seperti itu, karena kita tidak pernah tahu apa yang dibuka oleh anak kita. Dunia itu ada di tangannya, 24 jam ada di tangannya. Mereka mau buka apa, mereka mau lihat apa dan sebagainya, itu bisa. Maka itu harus kita sampaikan pada anak kita, adab dengan lawan jenis, adab mereka berinteraksi dengan lawan jenis, dengan teman-teman dan sebagainya ya. Tuh, jadi ada sementara kita yang karena sudah kenal di medsos, kemudian itu tidak bisa kita berikan kepada sembarang orang. Kalau diminta Pak Jerry, KTP tinggu apa? Ini kita itu bahan penting, tidak bisa dibagikan. Kita kasih tahu, mengirim foto kepada teman medsos yang kita tidak tahu, jangan pernah.
Karena ketika kemudian foto itu digunakan untuk sesuatu yang itu menyudutkan kita tidak bisa menolak gitu ya. Ada banyak pemerasan dilakukan di medsos, kenalan kemudian jadi teman dekat sampai kemudian nyun sewu ibu semuanya, anak perempuan kita diminta untuk mengirimkan foto yang tidak layak, dan itu nanti akan di-share sebagai apa namanya, sesuatu yang diancam untuk di-share kalau kita tidak menuruti mau dia gitu. Bisa terjadi apapun ya, tidak hanya sekedar foto-foto yang seperti itu, nik dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk yang tidak semestinya gitu. Kemudian mengingatkan anak bahwa Allah itu melihat, mengawasi apa yang kita lakukan semuanya di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, ini bekal agama, bekal moral yang itu tidak bisa instan kita berikan gitu. Teorinya mudah gitu, tinggal kemudian bagaimana kita bisa merealisasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Dan itu mulanya dari siapa, Bu? Dari kita, dari orang tua. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang solih-solihah, menjadi anak yang rajin beribadah, menjadi anak yang bisa mendoakan orang tua kita, lakukan itu pertama kali pada diri kita. Kalau kita ingin anak-anak kita terfasilitasi dengan baik, kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kita bertanggung jawab terhadap fasilitasi yang kita berikan untuk anak-anak kita. Jadi bukan sekedar kita memberikan HP, tapi bagaimana kemudian kita bertanggung jawab terhadap HP yang dipegang oleh anak-anak kita. Itu ya bunyi, jadi sesuatu yang ringan kita ucapkan gitu ya. Tetapi saya dengan 4 orang anak saya gitu, saya masih merasa belum sukses gitu. Anak kita, produk anak sekarang, anak saya itu generasi alfa semua gitu ya. Yang mereka itu maunya instan, maunya gampang, rebahan di rumah gitu ya. Tinggal orang tuanya, ini di kulkas ada ini nanti masak sendiri. Mereka milih GoFood. Jadi barang yang di rumah ya wis utuh. Makannya apa? GoFood tadi. Anak-anak kita sekarang seperti itu gitu ya. Bukan sesuatu yang harus kita tolak, tapi sebijak mungkin kita bisa mengendalikan, bisa membersamai mereka gitu. Jadi ya semoga Allah berikan kita kekuatan gitu untuk membersamai anak-anak kita yang generasinya sudah jauh beda dengan kita gitu ya. Itu kebutuhan zaman anak kita sekarang tidak seperti zaman kita sekarang gitu, sehingga kemudian kita harus fasilitasi mereka, tetapi pastikan bahwa apa yang kita fasilitasikan pada anak kita itu sesuatu yang memang mendukung mereka untuk menjadi anak yang baik, orang yang bermanfaat untuk kita, untuk diri mereka, untuk dunia mereka, dunia dan akhirat gitu. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan gitu ya, dan apa yang saya sampaikan yang pertama saya tujukan untuk diri saya pribadi, karena saya juga belumlah menjadi orang tua yang sempurna, yang sukses gitu ya. Dan semoga Allah memberikan kita kemudahan gitu ya untuk belajar bersama, untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.